Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfred Septio N, NIM 192330009 dari Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, seperti soal yang telah diberikan Ibu tadi, yaitu tentang sengketa pajak. Saya ingin memberikan penjelasan tentang sengketa pajak menurut pandangan dari yang saya dapat dari Google, itu menurut pandangan Hangguru Pamungkas tentang sengketa pajak, yaitu sengketa pajak terjadi karena ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian sengketa pajak pada umumnya diawali diterbitkannya surat ketetapan pajak atau tindakan penagihan pajak. Surat ketetapan pajak dimaksud adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB, surat ketetapan pajak nihil, SKPN. Selain itu, sengketa pajak juga timbul karena adanya pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga pelaku pemotongan atau pengumutan pajak. Untuk menyelesaikan sengketa pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak adalah meliputi proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Jenderal Direktorat Pajak, sedang upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak (PP). Khusus upaya hukum peninjauan kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian adanya upaya hukum dengan nama peninjauan kembali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Penjelasan menurut Ilyas dan Burton. Definisi sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sengketa pajak, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Lebih lanjut, dipertegas bahwa dengan demikian sengketa pajak yang timbul sebelum keluar keputusan Direktorat Jenderal Pajak dimaksud seperti sengketa yang terjadi di dalam pemeriksaan, misalnya tidak dapat dianggap sebagai sengketa pajak. Rumusan sengketa pajak tidak mengharuskan adanya penyelesaian di pengadilan pajak, tetapi hanya memberi batasan bahwa keputusan tersebut dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak. Atas dasar itu, sengketa pajak bisa diselesaikan Direktorat Jenderal Pajak atau pengadilan pajak. Ada juga menurut Octavia dan Setiawan, terdapat dua sisi persepsi objek, yaitu antara sudut pandang fiskus dan wajib pajak. Sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum pajak yang memicu terjadinya sengketa pajak, ternyata dapat diselesaikan melalui upaya hukum, yakni peradilan administrasi dalam pengajuan keberatan dan banding. Bisa disimpulkan bahwa sengketa pajak itu tidak ada terjadi karena adanya ketidaksamaan persepsi antara wajib pajak dengan petugas pajak ataupun fiskus. Terjadinya miskomunikasi antara wajib pajak dan fiskus tentang hukum pajak tersebut atau pajak itu berjalan. Dan juga seperti yang dikatakan oleh menurut Octavia dan Setiawan tadi, sebagai akibat adanya salah
penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan yang memicu terjadinya sengketa pajak. Artinya, adanya perbedaan pendapat dari dua sudut, yaitu sudut pandang fiskus dan wajib pajak itu sendiri. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.